mencari cincin. Sepanjang perjalanan pulang, tidak henti-hentinya Branch bertanya hal yang sama pada Saka. Karena saat ini pria itu benar-benar dihantui kebingungan. Kau yakin dengan ini? Tanya Branch. Entah sudah beberapa kali. Bahkan sekarang dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Mendengar pertanyaan itu, Saka menoleh ke samping. Dia melirik Branch dengan sebelah alis terangkat ke atas. Kenapa? Tanyanya dengan ekspresi kesal. Karena merasa jika Branch ragu terhadap keputusan yang dia ambil. Kau tidak percaya? Branch menggelengkan kepalanya. Dia melirik Saka sekilas dan kembali fokus dengan jalanan di depan. Bukan begitu. Hanya saja aku sedikit tidak yakin. Saka bercak kesal sebelum mengalihkan pandangan ke arah kaca jendela. Aku tahu kau ini seperti apa, Saka. Aku hanya ragu kau akan menyakiti Stella. Mendengar ucapan Branch, Saka justru tersenyum sinis, seolah sedang menertawakan ucapan pria itu. Ternyata Branch benar-benar mengenal dirinya seperti apa. Ternyata kau memang mengenalku, Branch. Ucapnya kemudian tergelak, dan itu semakin menimbulkan kecurigaan di hati Branch. Kau tidak berniat untuk menyakitinya, kan? Tanya Branch lagi, mencoba untuk mengorek informasi dari pria itu. Karena meski mereka dekat dan Branch tahu bagaimana sifat Saka, namun isi kepala pria itu dia tidak pernah tahu. Bahkan seringkali dugaan dan kenyataan yang terjadi benar-benar berbeda. Mendengar tuduhan buruk yang diberikan padanya, Saka kembali menatap Branch. Mungkin memang benar akan sangat sulit untuk mempercayai seorang pria brengsek, sekalipun dia sudah benar-benar berubah. Saka menarik nafasnya dengan pelan, lalu pandangannya tertuju ke arah kanan. Mereka melewati mall terbesar di Hamburg. Kita ke mall sebentar. Untuk apa? Jangan banyak bertanya, Branch. Ucap Saka yang sudah mulai terlihat kesal. Karena sejak tadi ada saja pertanyaan yang keluar dari mulut pria itu. Aku akan menjahit bibirmu nanti. Ucap Saka dengan sarkas. Terlalu banyak bertanya. Sungutnya lagi yang sudah semakin kesal. Branch menarik nafasnya dengan pelan. Dia mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu mutar setir mobil ke arah kanan untuk memasuki area mall. Meski dia tidak tahu apa tujuan Saka membawanya kemari, dia akan mencoba untuk bersikap baik saja. Menuruti perintah Saka itu jauh lebih baik daripada dia sendiri yang akan menjadi sasaran empuk. Kedua pria itu memasuki area mall. Branch benar-benar tidak tahu kemana Saka akan pergi. Dia hanya mengikutinya saja dari belakang. Bahkan 1000 kali pun dia bertanya hal yang sama, pria itu tidak akan peduli. Dia lebih memilih diam dan terus melanjutkan langkah kakinya yang panjang. Sampai akhirnya Branch paham ketika mereka memasuki sebuah toko perhiasan. Dia menghentikan langkahnya dan menatap Saka yang sudah memasuki toko itu. Branch terdiam. Ternyata Saka memang tidak main-main dengan ucapannya. Karena sekarang dia benar-benar menepati kata yang dia ucapkan. Pria itu pergi menyusul dan dia terus memperhatikan Saka dengan seksama. Melirik pria itu untuk memastikan jika yang berdiri di sampingnya adalah Saka. Ternyata benar, wajah menyebalkan yang terkesan angkuh itu identik dengan Saka. Tolong, berikan cincin yang paling bagus. Ucapnya dengan tegas pada seorang pramuniaga yang menatapnya tanpa berkedip. Sepertinya dia benar-benar terhipnotis dengan penampilan pria itu. Meski hanya memakai kemeja putih saja dan 2 kancing paling atas terbuka, sehingga sedikit menampilkan kulit dananya sedikit. Sial, itu terkesan sangat seksi. Halo, Nona, apa kau mendengarnya? Wanita itu tersentak kaget ketika mendengar teguran dari Branch. Dengan cepat dia mengedipkan kelopak mata dan menganggukkan kepala. Sebentar tuan, saya ambilkan. Ucapnya, lalu pergi memasuki ruangan khusus di dalam toko. Kau serius dengan ini? Terdengar decakan dari bibir pria itu ketika Branch kembali bertanya hal yang sama. Saka melototi pria itu, kali ini dia benar-benar marah. Sekali lagi, kau bertanya hal yang sama. Kubunuh kau, Branch. Geramnya dengan tajam, lalu menendang tulang kering Branch dengan kesal. Spontan, Branch langsung mengatupkan bibirnya sendiri, karena tidak ingin ada yang mendengar ceritanya di sana. Tuan, ini dia. Pria itu tiba, meletakkan 5 buah cincin yang terlihat indah dan berkilauan. Saka langsung mengalihkan fokusnya ke sana. Sedangkan wanita pramuniaga itu terlihat heran ketika mendapati wajah Branch memerah. Tuan, teman Anda kenapa? Apa dia sakit? Tanya wanita itu, karena benar-benar panik saat melihat wajah Branch seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Biarkan saja, ucap Saka karena dia masih kesal dan tidak peduli pada apapun. Itu hanya sebuah pelajaran kecil dari Saka. Tapi jika pria itu kembali bertanya hal yang sama, maka jangan salahkan Saka jika sampai hilaf dan menghajarnya. Fokus Saka hanya tertuju pada sederet cincin itu, memandangi satu persatu mana yang cocok untuk Stella. Ngomong-ngomong, cincin ini diberikan untuk siapa, Tuan? Tanya wanita itu. Dia berusaha untuk bersikap profesional, namun sialnya dia sendiri malah tidak fokus. Calon istri saya. Seketika wajah wanita itu tampak merah, merasa malu atau mungkin merasa sial.
Ternyata pelanggan mereka yang tampan itu sudah memiliki pasangan. Tentu saja, mana mungkin ada seorang wanita pun yang bisa menolak pesona pria itu. Dia yang pertama kali bertemu saja langsung terhipnotis olehnya. Beruntung sekali ya calon istri Tuan. Namun sayangnya Saka tidak menggubris ucapan wanita itu. Dia hanya sibuk memperhatikan cincin mana yang akan dia berikan untuk Stella. Padahal sebelum bertemu dengan Stella, siapa saja wanita yang memuji ketampanannya pasti akan mendapat respon dari pria itu langsung. Dan tentu saja sudah tahu akhirnya kemana. Saya tidak tertarik dengan ini. Apa tidak ada cincin yang lain? Tanya Saka dengan tatapan tajamnya yang langsung membaut wanita itu panik. Padahal ini adalah salah satu toko perhiasan terbaik di Hambak, tapi koleksi yang diberikan benar-benar tidak menggugah seleranya. Sebenarnya masih ada yang lain, Tuan, tapi ini sangat mahal. Mendengar ucapan wanita itu, Brans yang sudah selesai dengan kesakitannya kini mengerutkan kening. Apa wanita ini sedang menguji dirinya? Nona, kau itu tidak mengenalnya? Tanya Brans, menatap wanita itu dengan tajam. Bahkan sekarang dia sudah ketakutan karena ditatap dua orang pria tampan dengan sengit. Bukannya melayang, ini lebih menuju ke rasa takut. Mereka bahkan seperti ingin menelan dirinya bulat-bulat. Kau meragukannya? Tidak mampu membeli cincinmu? Bahkan membeli satu toko ini pun Saka mampu. Saka menarik nafas dengan pelan. Hari ini suasana hatinya sedang bahagia. Kenapa ada saja masalah buruk? Bukan begitu, Tuan. Saya hanya panggilkan manajermu. Wanita itu semakin panik. Dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa sekarang. Kali ini tatapan Saka tidak tajam lagi. Sudah berubah menjadi sangat dingin. Bahkan rasanya mampu membekukan tubuh wanita itu dalam hitungan detik. Tapi Tuan, panggilkan sekarang. Sentak Saka yang sudah mulai kesal. Dia benci jika ada orang lain yang meragukan dirinya. Baik. Wanita itu berlalu begitu saja. Dia masuk ke dalam ruangan dengan panik. Saka berbalik, lalu berhenti tepat di samping Brans. Kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Tanyanya yang langsung mendapat anggukan kepala dari pria itu. Detik kemudian Saka langsung melanjutkan langkahnya. Dia meninggalkan toko itu dan lebih memilih untuk mencari toko lain. Dia geram dan kesal, bahkan rasanya ingin mengobrak-abrik tempat itu. Tapi dia tidak ingin merusak moodnya sendiri karena lamarannya baru saja diterima. Jadi dia harus menahan emosi meski tadi hampir saja terlepas. Dan saat ini Saka sedang memperhatikan sebuah cincin yang terlihat indah yang berada di toko lain. Demi mencari cincin untuk Stella, dia rela melakukan ini. Bisa saja dia memesannya, tapi tampaknya Saka ingin mencarinya dengan sendiri. Karena bagaimanapun, dia ingin melakukan sedikit pengorbanan, meski ini tidak akan berarti apa-apa nantinya. Ini merupakan cincin terbaik, Tuan. Hanya ada 10 di dunia. Pramuniaga itu menjelaskan secara detail, melayani Saka dengan sangat baik. Saka memperhatikan cincin itu, menelisik setiap incinya dan membayangkan apakah ini cocok di jemari lentik Stella. Cincin itu berwarna rose gold, bermatakan permata biru yang transparan. Juga 6 buah berlian di kedua sisinya. Dan sungguh, Saka sangat jatuh cinta ketika pertama kali melihatnya. Saka, ketika dia sibuk memperhatikan cincin itu sambil duduk di sebuah sofa dengan sikap angkuhnya, Brans tiba dan berdiri samping pria itu. Sudah kau bereskan? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari cincin indah itu. Sudah, jawab Brans karena dia benar-benar memberi pelajaran pada wanita itu. Tidak bersikap kasar, hanya menggertak dan membuat dia menangis saja. Terkesan sangat jahat, tapi itulah salah satu pekerjaan Brans. Ya, membuat orang yang merendahkan Saka menangis hingga mohon ampun. Bagus, ucap Saka dan masih dengan posisi semula. Beberapa menit mereka terdiam. Wanita pramuniaga itu berada di depan Saka dan Brans terus melirik apa yang dilakukan pria itu. Untuk apa dia meneliti setiap inci cincin itu? Memangnya dia paham? Gumam Brans dalam hati karena dia heran sendiri. Brans, ya, kau tahu ukuran jari Stella? Brans tercengang ketika mendengar pertanyaan itu. Hei, apa dia sadar? Mana mungkin Brans mengetahuinya? Menyentuh Stella saja tidak diizinkan. Tidaklah, bukankah barangmu yang sering dipegang? Kenapa malah bertanya pada aku? Spontan Brans langsung mengatupkan bibirnya lagi, menahan agar jeritan itu tidak tertahan. Karena kali ini Saka menginjak kakinya menggunakan sepatu Pantofel itu. Mulutmu brengsek, umpat Saka dengan kesal. Ucapan Brans itu benar-benar membuat ambigu pikirannya. Dan lagi-lagi Brans hanya bisa menahan rasa sakit itu dengan mata terpejam dan wajah memerah. Baiklah, saya ambil ini. Saka menyerahkan cincin itu dan berharap pilihannya tidak akan salah. Saka berdiri dan bersiap untuk pergi dari sana. Persiapkan semuanya besok, jangan sampai ada yang gagal. Brans menganggukkan kepala, masih berusaha menahan rasa sakit itu. Sial, lama-lama kakinya bisa diamputasi karena ulah Saka. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe